Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil analisis jurnal kami mengenai salah satu jenis kultur jaringan yaitu kultur protoplas. Di sini kami memilih salah satu judul jurnal yaitu Isolasi dan Kultur Protoplas Mesofil Daun dari berbagai genotip ubi kayu atau Manihot esculenta grans. Di sini kelompok kami terdiri dari 6 orang. Yang pertama ada Shirley Widya Antika dengan nomor NPM terakhir 021. Yang kedua ada Wulan Cahya Sutri P dengan nomor NPM terakhir 104. Yang ketiga ada Noverlita Pramesti dengan nomor NPM terakhir 033. Yang selanjutnya ada Koirinisa Dwika dengan nomor NPM terakhir 042. Lalu ada Azafani Arda dengan nomor NPM terakhir 031 dan saya sendiri Hanifah Ubaidah dengan nomor NPM terakhir 067. Nah, di sini kami akan membahas mengenai 4 topik bahasan. Yang pertama adalah bagian tumbuhan yang diukur, yang kedua ada teknik yang digunakan, yang ketiga ada faktor-faktor yang berpengaruh, dan yang keempat adalah media yang dikultur. Topik bahasan yang pertama adalah bagian tumbuhan yang dikultur. Material tanaman yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah ubi kayu genotip mentega 2, gajah, dan ubi kuning. Ketiga genotip ubi kayu tersebut memiliki keunggulan yaitu kaya kandungan beta-karoten atau untuk mentega 2 dan ubi kuning serta daya hasil tinggi untuk genotip gajah. Bagian tumbuhan yang dikultur berdasarkan penelitian tersebut adalah daun ubi kayu, tepatnya jaringan mesofil daun dari ubi kayu. Nah, bahasan yang kedua adalah teknik yang digunakan. Berdasarkan penelitian tersebut, kultur yang diterapkan yaitu kultur protoplasma. Teknik kultur yang digunakan tersebut adalah isolasi protoplasma, yaitu teknik untuk menghasilkan protoplas yang utuh dan viabel dari jaringan tanaman hidup dengan cara menghilangkan dinding selnya. Langkah dari teknik kultur tersebut adalah yang pertama, mesofil daun ubi kayu diambil dari koleksi kultur in vitro atau plantlet dan disayat hingga kecil dengan jarak irisan 0,1 sampai 0,3 cm. Yang kedua, daun ubi kayu dengan total ukuran kurang lebih 100 cm persegi yang telah diiris-iris lalu dimasukkan ke dalam Erlenmeyer berukuran 100 ml yang berisi 12 ml campuran larutan enzim yaitu selulase mesorenzim dan pektoliase dan media BH3 dengan perbandingan tertentu. Yang ketiga, campuran diinkubasi selama 18 jam di ruang gelap pada suhu 28 derajat Celcius dan dikocok dengan kecepatan 50 rpm untuk membantu agar protoplas terlepas selama tahap inkubasi. Yang keempat, setelah inkubasi, campuran dilewatkan pada filter nilon berukuran 100 mikrometer untuk menyaring debris atau sisa jaringan hasil inkubasi dan ditempatkan pada tabung Erlenmeyer 25 ml. Langkah yang kelima adalah campuran kemudian disentrifugasi pada kecepatan 600 rpm selama 6 menit hingga membentuk pelet. Langkah yang keenam adalah hasil dari sentrifugasi berupa supernatan dibuang, sedangkan protoplas diresuspensi dengan 7 ml larutan 25% sukrosa dengan penambahan nutrien JPW. Langkah yang ketujuh adalah campuran protoplas dipipet dengan hati-hati agar homogen, kemudian ditambahkan 2 ml larutan 13% manitol dengan nutrien JPW ke atas larutan sukrosa. Pada tahapan ini, kedua larutan diusahakan agar tidak bercampur satu dengan yang lainnya, sehingga terbentuk dua fase larutan pada tabung. Untuk langkah ke-8 atau langkah terakhir, larutan kemudian disentrifugasi dengan kecepatan 600 rpm selama 5 menit. Dari langkah teknik tersebut, protoplas yang viabel membentuk fase di antara larutan sukrosa dan larutan manitol. Protoplas pada fase antara tersebut diambil dengan cara dipipet menggunakan pipet Pasteur. Bahasan yang selanjutnya adalah faktor-faktor yang berpengaruh terhadap
kultur jaringan protoplas ini. Yang pertama adalah proses penghilangan atau pelisisan dinding sel dan mendapatkan protoplas yang utuh. Penghilangan dinding sel dapat dilakukan secara mekanis maupun enzimatis. Secara enzimatis, jenis dan konsentrasi enzim atau komposisi enzim yang digunakan sangat mempengaruhi perolehan protoplas. Pektin dan selulosa merupakan komponen penyusun dinding sel mesofil daun muda. Oleh karena itu, enzim yang paling cocok digunakan untuk melisiskan dinding sel mesofil daun ubi kayu dari 3 genotip ubi kayu yang digunakan adalah pektinase atau mesorenzim dan selulase. Enzim pektinase atau maserozim berfungsi untuk menghancurkan lamela tengah yang tersusun dan zat pektin, sehingga satu sel dengan sel lainnya terpisah. Faktor yang kedua adalah kondisi jaringan. Apakah kondisi jaringan di sini baik atau buruk akan mempengaruhi proses dari kultur jaringan protoplas ini. Lalu yang ketiga adalah genotip tanaman. Yang keempat adalah waktu inkubasi. Viabilitas protoplas mengalami penurunan seiring dengan semakin lamanya waktu inkubasi. Hasil yang sama pada isolasi protoplas dari Lotus corniculatus untuk perlakuan waktu inkubasi 8 jam menunjukkan penurunan protoplas viabel dibandingkan waktu inkubasi 6 jam. Lalu faktor yang selanjutnya ada penambahan ZPT pada medium pertumbuhan protoplas. Medium pertumbuhan protoplas yang mengandung pH 3 tanpa adanya penambahan ZPT menyebabkan protoplas tidak tumbuh sama sekali. Pengaruh ZPT terutama auksin terhadap pertumbuhan protoplas menunjukkan adanya indikasi tekanan osmotik, meningkatkan sintesa protein, meningkatkan permeabilitas sel air, dan melunakkan dinding sel yang diikuti dengan menurunnya tekanan pada dinding sel sehingga air dapat masuk ke dalam sel dan meningkatkan volume sel. Lalu faktor yang terakhir adalah ada tidaknya kontaminasi mikroba. Kontaminasi mikroba menjadi penyebab utama hilangnya kultur tanaman. Kondisi kultur yang terkontaminasi dipengaruhi oleh faktor kebersihan lingkungan kerja, jenis eksplant, cara sterilisasi, serta kondisi suhu dan iklim saat kultur. Kondisi aseptik diperoleh melalui pemanasan alat tanam dan media dengan autoklav, desinfektan, atau lampu ultraviolet sehingga mikroba pengganggu akan mati. Lalu untuk media kultur yang digunakan adalah di sini ada 2, yaitu yang pertama media dasar yang digunakan untuk kultur protoplas ubi kayu ini adalah media 0,4 m pH3 dan yang kedua adalah media MS, di mana pada penelitian ini media dasar MS ini digunakan dengan penambahan vitamin Km. Menurut Gamberg dan Siluk tahun 81, media MS dicirikan dengan kandungan garam-garam anorganik yang tinggi. Media MS merupakan media yang sangat luas pemakaiannya karena mengandung unsur hara makro dan mikro yang lengkap sehingga dapat digunakan untuk berbagai spesies tanaman. Berikut adalah gambar dari media MS. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.